Kadang gue mikir, kok dunia sekarang rasanya makin aneh ya? Harga naik terus, duit makin gak ada harganya. Tapi anehnya banyak orang masih santai, seolah semuanya aman-aman aja. Krisis itu sebenarnya udah kelihatan dari jauh. Ekonomi global goyang, gaya hidup berubah, dan sistem lama mulai rapuh pelan-pelan. Tapi banyak yang belum sadar. Yang lebih ngeri, banyak orang masih nyimpen aset yang kelihatannya aman, tapi sebenarnya bisa jadi bumerang waktu krisis datang. Krisis 2030 itu bukan ramalan. Itu arah yang sedang kita tuju. Pertanyaannya, kamu siap nggak kalau aset yang kamu banggakan hari ini ternyata bikin kamu rugi besok? Oke, kita mulai dari yang pertama. Aset yang kelihatannya paling aman, padahal paling bahaya. Uang tunai berlebih. Kita dari kecil diajarin kalau menabung itu selalu langkah terbaik. Tapi di era inflasi tinggi, justru duit itu yang paling cepat kehilangan nilai. Saldo mungkin kelihatan tetap, tapi nilai nyatanya terus menurun. Rasa aman dari angka besar itu cuma ilusi yang menenangkan. Kita nggak merasa rugi karena turunnya pelan. Tapi, tiba-tiba barang yang dulu cukup untuk 1 tahun, sekarang cuma cukup 6 bulan. Makanya, di 2030 nanti, orang yang cuma menabung akan kalah. Yang bisa bikin uangnya bekerja, itu yang akan bertahan. Nabung tetap penting, tapi cuma untuk darurat. Selebihnya, uang harus bergerak, atau dia mati perlahan. Ini realita yang banyak orang belum siap hadapi. Banyak orang bangga punya properti, tapi lupa nanya pertanyaan paling penting. Ini bangunan kerja buat gue, atau cuma numpang hidup? Karena gini, properti yang gak disewakan, gak dipakai, dan gak menghasilkan, itu sama aja kayak nahan beban yang pelan-pelan nyedot keuangan. Biaya pajak naik, maintenance naik, lingkungan berubah, tapi bangunannya tetap diam nggak ngapa-ngapain. Masalahnya, banyak orang merasa properti itu pasti naik harga. Padahal nggak selalu. Bahkan, beberapa kota harganya stagnan bertahun-tahun. Yang lebih bahaya lagi, banyak yang beli properti cuma karena ikut-ikutan, bukan karena hitungannya masuk. Properti itu investasi besar. Kalau nggak menghasilkan apa-apa, artinya kamu cuma naruh uang di batu besar yang nggak bergerak. Apalagi menjelang 2030, pola hidup berubah, banyak orang pindah ke kota-kota baru, kerja remote, ruang digital makin besar, properti yang nggak adaptif ketinggalan. Intinya simple, kalau properti kamu nggak ngasih pemasukan, itu bukan aset. Itu liabilitas yang nyamar manis. Mulai cek ulang, bisa disewakan, bisa dijadiin ruang usaha, bisa dijual dan dipindah ke aset yang lebih produktif. Di krisis 2030 nanti, yang selamat bukan yang punya aset paling banyak, tapi yang punya aset paling efektif. Properti kamu milik yang mana? Gue tahu, punya mobil keren itu bikin percaya diri naik. Tapi jujur aja, kalau mobilnya lebih sibuk parkir daripada ngasih value, itu bukan gaya hidup. Itu beban hidup. Kendaraan mewah itu kayak es krim dipanas terik, nilai turunnya cepet banget. Baru keluar showroom aja, harganya langsung anjlok. Belum lagi biaya servis, pajak, asuransi, spare part. Semuanya kelas premium. Tapi hasilnya nol pemasukan. Kendaraan itu bukan aset kalau fungsinya cuma buat pamer status. Aset itu harus kerja, bukan cuma bikin kamu kelihatan keren di lampu merah. Banyak orang kejebak FOMO lifestyle. Baru naik gaji sedikit, langsung kredit mobil mewah.
padahal cicilannya bisa makan setengah hidup. Di tengah menuju 2030, mobil bukan lagi sekadar alat. Banyak kota beralih ke transport pintar, ride sharing, dan mobil listrik murah. Mobil mewah bensin bisa jadi fosil hidup. Kalau mobilmu nggak dipakai kerja, nggak dipakai usaha, dan nggak menghasilkan, itu liabilitas, bukan aset. Kecuali mobil itu memang kamu manfaatkan rental harian, operasional bisnis, atau jadi armada jasa. Minimal dia bayar uang makannya sendiri. Coba cek sekarang. Mobilmu kerja buat kamu, atau kamu yang kerja keras buat bayarin mobil? Di krisis 2030 nanti, lifestyle bakal kelihatan siapa yang kuat beneran. Yang hidup wajar, selamat. Yang maksa gaya, biasanya tumbang duluan. Gue tahu rasanya. Lihat aset digital naik gila-gilaan tuh bikin tangan gatel. Kayak, wah, ini kesempatan hidup. Tapi hati-hati, yang manis-manis gini sering nyimpen racun di belakangnya. Kalau relate, boleh tinggalin komentar ya. Aset digital itu bukan masalah digitalnya, tapi spekulatifnya. Kalau naik karena hype, turun juga karena hype. Satu rumor buruk aja bisa bikin candlestick jatuh kayak batu. Like kalau kamu pernah lihat chart jatuh tiba-tiba. Masalahnya, banyak yang beli cuma karena katanya bakal naik. Tanpa baca white paper, tanpa tahu utility, bahkan nggak paham cara kerjanya. Tag temen lo yang suka beli hanya karena katanya. Pas 2030 nanti, cuma aset digital yang punya fundamental jelas yang bakal survive. Yang sisanya, jadi fosil internet. Komen siap adaptasi biar algoritma tahu kamu masih melek. Banyak orang terjebak FOMO, takut ketinggalan tren, akhirnya beli di harga paling puncak. Dan, tebak, turunnya kamu yang kena duluan. Ingat, yang cepat naik belum tentu kuat bertahan. Yang lambat tapi jelas fundamentalnya sering lebih aman buat jangka panjang. Like kalau kamu lebih pilih aman tapi pasti. Kalau kamu masih investasi di proyek yang CEO-nya anonim, roadmap-nya kabur, atau komunitasnya cuma teriak to the moon, coba pikir 2 kali. Komen kalau kamu setuju, hype itu bahaya. Aset digital itu bagus kok, asal kamu paham apa yang kamu beli. Kalau nggak paham, itu bukan investasi, itu taruhan. Setuju? Klik like biar video ini naik. Coba cek lagi portofolio kamu. Ada nggak aset digital yang kamu beli cuma buat gaya, pamer, atau ikut-ikutan? Komentar kalau kamu mau gue bahas cara audit portofolio. Krisis 2030 nanti bakal jadi saringan besar. Yang lemah bakal hancur, yang kuat bakal naik. So, perkuat pondasi dari sekarang. Jangan biarkan hype bawa kamu ke jurang. Subscribe kalau kamu mau aman di 2030. Pelan tapi pasti. Lo tahu nggak? Banyak orang tuh sebenarnya bukan miskin karena penghasilannya kecil, tapi karena gaya hidupnya gede banget. Borosnya kebangetan, bro. Kalau income lo naik 2 juta, tapi gaya hidup naik 3 juta, ya udah, fix boncos. Rumus paling basic tapi paling sering dilanggar. Masalahnya, boros itu sering nyamar jadi kalimat, cuma sekali doang, padahal kejadian sehari 3 kali. Dan cicilan konsumtif itu kayak jebakan ninja. Datangnya kecil, tapi ngumpulnya nyekik. Hampir semua orang punya cicilan. Tapi yang bahaya adalah cicilan buat barang yang sebenarnya nggak nambah apa-apa ke hidup lo. Nah, kalau lo cicil buat gaya hidup doang, itu bukan investasi. Itu cuma hutang buat kelihatan keren. Dan lucunya,
Banyak orang merasa hidupnya membaik karena bisa nyicil barang keren, padahal kondisi finansialnya makin rapuh. Intinya gini, boros itu bukan soal jumlah uang yang keluar, tapi seberapa besar uang itu nggak bikin hidup lo lebih baik. Kalau lo bisa bedain dua hal itu, lo udah selangkah lebih maju dari 80% orang dewasa. Kalau ngerasa relate, tandain scene ini. Karena nanti di umur 30-35, keputusan kecil soal gaya hidup bakal ngaruh banget. Trust me. Banyak orang mikir, yang penting beli saham perusahaan besar pasti aman. Padahal pahitnya, nggak semua raksasa tetap kuat. Bahkan perusahaan gede bisa nyangkut bertahun-tahun kalau mereka nggak adaptasi sama dunia yang berubah cepat. Masalahnya, banyak orang beli saham kayak beli kenangan. Dulu perusahaan ini hebat kok. Ya dulu. Di 2025 ke atas, perusahaan yang lambat berubah itu kayak dinosaurus di zaman meteor. Besar tapi nggak gesit. Di 2025 ke atas, perusahaan yang lambat berubah itu kayak dinosaurus di zaman meteor. Besar tapi nggak gesit. Dan saham stagnan itu bahaya bukan karena harganya turun, tapi karena dia makan waktu loh. Bertahun-tahun diam aja. Waktu itu aset paling mahal. Kalau lo parkir duit di saham yang diem, sebenarnya lo rugi, walaupun grafiknya nggak jatuh. Ciri-ciri saham stagnan: produk nggak inovatif, manajemen lambat, kehilangan pasar muda, dan growth-nya kalah sama startup kecil. Ingat, yang bikin perusahaan bertahan itu adaptasi, bukan ukuran. Ukuran cuma bikin kejatuhannya lebih keras. Bukan berarti lo harus jual semua saham besar. Tapi lo harus tahu mana yang masih lari dan mana yang udah jalan di tempat. Kalau lo invest, jangan cuma lihat sejarah, lihat masa depannya. Catet scene ini biar lo nggak ketipu sama nama besar. Lo pernah beli barang koleksi yang katanya bakal naik harga, tapi pas mau dijual, sunyi, nggak ada yang nanya. Masalah terbesar barang koleksi itu bukan harganya, tapi siapa yang mau beli dan kapan. Banyak koleksi itu cuma laku di momen hype. Begitu trennya lewat, nilainya rontok kayak daun kering. Parahnya lagi, banyak orang beli koleksi cuma buat validasi sosial, bukan karena mereka paham pasarnya. Koleksi itu kayak cinta sepihak. Lo jagain, tapi nggak ada yang balas perhatian. Apalagi kalau mau dijual cepat. 2025-2030 nanti, ekonomi makin ketat. Orang cuma beli barang yang penting. Koleksi mewah, banyak yang di-skip. Barang koleksi itu baru jadi aset kalau liquid. Kalau tidak, itu cuma dekorasi mahal. Bukan berarti koleksi itu jelek, tapi lo harus bedain hobi atau investasi. Jangan dicampur. Kalau mau koleksi, boleh, tapi jangan taruh harapan finansial di barang yang gak ada pasarnya. Coba cek rumah lo, ada koleksi yang sebenarnya cuma nyangkut. Mungkin ini saatnya lepasin sebelum nilainya makin turun. Kalau lo pernah ditawarin profit 30% per bulan, tolong, lari, bukan mikir. Karena dunia nyata nggak seindah itu. Investasi bodong selalu pakai taktik yang sama. Janji gede, risiko kecil, dan cerita sukses palsu. Model begini selalu main di psikologi, FOMO, greed, dan blind trust. 3 kombinasi yang bikin orang tumbang. Dan biasanya, mereka minta lo masuk sekarang juga. Katanya kesempatan terbatas. Padahal itu cuma trik psikologis.
Lo tahu kapan investasi itu mulai kelihatan bodong? Ketika withdrawal lo ditunda, alasan selalu beda tiap hari. Dan yang paling parah, ketika leader atau upline lebih banyak jual mimpi, bukan data. 2025-2030 nanti, investasi bodong bakal makin halus, makin pintar, makin nyamar kayak bisnis beneran. Cara selamat cuma satu, belajar baca fundamental. Kalau nggak ngerti, jangan masuk. Sesimpel itu. Karena yang rugi bukan cuma uang, tapi waktu, tenaga, mental, bahkan hubungan. Sebelum tahun 2030, pastikan duit lo nggak nyasar ke janji-janji palsu. Kalau ragu, stop dulu. Cek data. Jaga masa depan lo. Semua orang pengen kaya cepat. Tapi di 2030 nanti, mindset inilah yang paling bikin orang jatuh paling keras. Mindset cepat kaya bikin lo gampang percaya apapun yang kelihatan wah, padahal paling banyak tipuannya justru di sana. Dan FOMO, itu bensinnya nyalain api. Begitu lihat orang lain dapat cuan, lo ikut. Tanpa mikir, tanpa cek apa-apa. Padahal yang sering kelihatan naik itu cuma puncaknya doang. Lo masuk pas udah telat dan jatuhnya bareng-bareng. Orang dengan mindset cepat kaya tuh gampang banget dimanipulasi. Cuma butuh satu kalimat. Kesempatan terbatas. Dan yang paling serem, mereka nggak sadar lagi ditipu. Karena otaknya udah dibutakan kata-kata manis. Bukan cuma uang yang hilang, tapi rasa percaya diri. Dan itu jauh lebih mahal dari sekedar uang. Cara nolak FOMO gampang. Lo harus punya alasan kuat kenapa investasi itu masuk akal. Kalau nggak ada, berarti nggak layak. Mindset cepat kaya cuma bikin lo jalan pintas menuju miskin cepat. Beneran. Tapi mindset sabar, itu tiket lo buat ngelewatin 2030 dengan selamat. Kalau lo pernah kena FOMO, nggak apa-apa. Yang penting sadar sekarang. Yuk bareng-bareng belajar pelan tapi pasti. Klik like biar konten begini makin sering lewat di beranda lo. Lo sadar nggak sih? Banyak orang masih pakai pola finansial dari tahun 2000-an, padahal dunia udah berubah gila-gilaan. Dan tragisnya, mereka bingung kenapa hidupnya makin berat. Banyak orang masih mikir, kerja, nabung, beli rumah, pensiun. Padahal realita ekonomi 2030 nggak lagi sesimpel itu. Masalahnya bukan di langkahnya, tapi di sistemnya yang udah nggak relevan sama kondisi ekonomi sekarang. Biaya hidup naik, teknologi berubah, industri lama tumbang. Tapi mindset finansial banyak orang masih stagnan. Yang bahaya tuh gini, mereka pikir kerja keras aja cukup. Padahal yang dibutuhkan adalah kerja cerdas plus adaptasi. Orang yang masih terpaku pada cara lama bakal ketinggalan, bahkan sebelum mereka sadar. Dan ini bukan tentang teknologi doang, tapi soal cara lo mikir soal penghasilan, upgrading skill, dan cara ngatur aset. Yang paling bahaya adalah ketika lo ngerasa cara lama masih cukup, padahal dunia udah nggak nungguin siapapun. Kalau lo mau survive di 2030-an, lo harus mikir adaptif, siap belajar ulang, siap ganti cara, siap berubah. Intinya, sistem lama cuma bikin lo ketinggalan. Tapi kalau lo siap upgrade mindset dan cara main, 2030 bisa jadi tahun terbaik lo. Setuju nggak? Drop pendapat lo di kolom komentar.
Kalau lo sampai di bagian akhir video ini, berarti lo termasuk orang yang aware soal masa depan finansial lo. Dan itu udah jadi langkah penting banget. Dari 10 aset yang bahaya tadi, mana yang paling sering lo lihat di sekitar lo? Atau jangan-jangan ada yang nyangkut di hidup lo sendiri? Gak perlu panik. Yang penting, lo tahu apa yang harus diperbaiki. Sebelum 2030 keburu ngehajar lo tanpa ampun. Perubahan kadang bikin takut, tapi lebih serem lagi kalau kita diem dan gak ngapa-ngapain. Kalau lu ngerasa video ini ngebuka mata lu, jangan pelit ilmu. Share ke temen lu yang mungkin lagi jalan menuju jebakan 2030 tanpa sadar. Kita nggak bisa kontrol masa depan, tapi kita bisa siapin diri biar nggak jadi korban polanya. Jangan lupa follow dan subscribe Mind Vibe, karena gue bakal terus ngebahas hal-hal kayak gini, supaya lo nggak salah langkah. Karena kadang, satu insight kecil bisa nyelamatin hidup lo dari kerugian besar. Tulis di komentar, aset mana yang paling ngena buat lo. Gue bakal baca semuanya. Thanks sudah nonton Mind Vibe, stay aware, stay growing, dan hati-hati sama aset-aset yang bikin lu miskin di 2030. See you di video berikutnya.